Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear, welcome to English class. Today, we're gonna talk about personal letter. Have you ever heard about personal letter before? Sebelum kita masuk nanti ke pembahasan, ada baiknya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tetap mengikuti ya. Adapun tujuan pembelajaran ialah melalui kegiatan pembelajaran berbasis teks dengan menggunakan teknik watching video, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi. Lalu, peserta didik diharap dapat menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi, baik lisan dan tulis, terkait kegiatan sekolah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks penggunaannya. As its name, personal letter is a type of letter that usually concern personal matters and is sent from one individual to another. It is longer than a dash of note or invitation and is often handwritten and sent through the mail. Jadi, personal letter atau surat pribadi adalah surat yang ditunjukkan dari satu individu ke individu lain yang sifatnya personal atau pribadi. Nah, untuk penulisan personal letter itu sendiri berbentuk informal ya, dengan gaya bahasa yang tidak kaku dan lebih friendly. Selanjutnya, apa sih tujuan dari personal letter? The social function of personal letter is to inform that the receiver, that the sender wants to tell an important thing like personal feeling, thought, or experience which are meant to be read by a specific person. Jadi, tujuan dari personal letter atau surat pribadi itu sendiri berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi mengenai sesuatu kepada seseorang, tetapi juga berfungsi untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua orang tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai language feature dari personal letter. Language feature itu apa sih? Language feature adalah keistimewaan bahasa. Jadi, keunikan-keunikan bahasa yang muncul di dalam personal letter. Language feature apa saja yang terdapat di dalam personal letter? Mari kita lihat. 1. Sentence structure. Accuracy of grammar may be more important than an email. Most of the time, complete sentence are expected. Jadi di sini dijelaskan bahwa keakuratan grammar yang digunakan di dalam personal letter haruslah benar. Format penulisannya menggunakan tenses apa? Jika dia berbentuk kalimat imperatif, bagaimana bentuknya? Jika dia kalimat tanya, bagaimana? Jadi, akurasi dari grammar itu sendiri adalah penting di dalam personal letter. Selanjutnya, meskipun personal letter itu bersifat casual dan lebih pribadi, tetapi kita diharapkan tetap menggunakan complete sentence. Kenapa? Agar tujuan kita berkomunikasi itu tersampaikan. Kedua adalah style. Language use may be personal. For example, first and second person pronouns may be frequently used. May not be as formal as official letter writing. Jadi di sini dijelaskan bahasa yang digunakan itu lebih personal. Kita lebih sering menggunakan orang pertama pronouns dan orang kedua pronouns. Untuk orang pertama itu sendiri adalah I dan orang kedua pronoun itu adalah you atau orang yang diajak berbicara. Yang ketiga adalah allow to use contraction. Jadi di personal letter kita diperbolehkan untuk menggunakan contraction atau penyingkatan. Contohnya, he is itu menjadi his. Jadi ada petik di situ. Lalu she is menjadi she's atau they are menjadi their. Bisa juga I am menjadi I am. Dan yang terakhir, yang keempat, although the tone of your letter is informal, please take note. Do not use offensive language. Use grammatically correct sentence. Jadi, walaupun surat kita itu bersifat informal, yang perlu kita ingatkan adalah jangan pernah menggunakan kata-kata yang kasar atau melukai hati. Lalu, penggunaan
kita itu haruslah benar. Jadi walaupun personal letter itu bersifat informal atau casual, justru kita tidak bisa sembarangan di dalam gramatikalnya. Nah, kita sudah tahu definisi, social function, dan language feature dari personal letter itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana bentuk atau tampilan dari personal letter? The layout of personal letter is as seen as in the video. There is divided into 4 parts. There is a heading, greeting, the body, and closing signature. Sekarang mari kita bedah bentuk dari personal letter. Pada bagian heading itu termuat date. Di sini kita tulis tanggal surat itu dibuat. Lalu ada name, address, city, or zip code. Jadi pada bagian heading ini kita menuliskan alamat kita, ya, alamat orang yang mengirimkan surat. Kotanya dari mana, kode posnya dari mana, itu semua termasuk di dalam bagian heading. Lalu untuk bagian greeting ada salutation and name of recipient. Jadi salutation itu adalah greeting pembuka. Biasanya kita mulai dengan kata-kata dear dan diikuti oleh nama si penerima. Contohnya, Dear Ronald, Dear Uncle. Masih di bagian greeting ada juga introduction. Ini adalah opening of a letter. Biasanya dimulai dengan kata-kata how are you. Itu biasanya kata-kata pembuka untuk menanyakan kabar dari orang yang menerima surat kita. Bagian selanjutnya adalah the body. This is the main part of the letter. Di sini adalah part penting atau part utama dari personal letter itu. Di dalamnya termuat isi keseluruhan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada si penerima. Di bagian akhir itu adalah closing dan signature. Kita menamakannya dengan closure. This part indicates that the letter is going to end. Jadi pada bagian closure atau closing ini adalah menandakan bahwa surat itu sudah ada di akhir kalimat. Kita menggunakan kata-kata perpisahan atau penulis meminta reply balasan dari penerima surat. Ada juga complimentary clause. Biasanya kita menggunakan kata-kata seperti love, best regard, yours sincerely untuk mengakhiri surat tersebut. Dan di bagian akhir sekali itu adalah signature, yaitu merupakan tanda tangan dari si penulis. Sekarang kalian sudah mengetahui keseluruhan bagian dari personal letter. Saya akan memberikan satu contoh personal letter. Coba kalian bedah dan telaah isi dari personal letter tersebut. Apakah keseluruhan bagian yang tadi kita bahas di depan itu termuat di dalam personal letter ini? Selanjutnya, coba menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Saya harap kalian dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Oke, sampai di sini ya video pembelajaran kita hari ini. Jangan pernah malas belajar, selalu update pengetahuan kamu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.